Baiklah adik-adik, minggu kemarin Anda telah mempelajari mengenai pola bilangan, yaitu pokok bahasan pola bilangan dengan materi contoh pola bilangan. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirim tugas. Tugasnya semuanya bagus, baik. Terima kasih banyak. Semoga tugas itu adik-adik bisa mengenal apa itu pola bilangan. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai menentukan persamaan, maaf ya, mem tulis ya, menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Oke, kita akan menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Nah, sebelum kita menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan, kita akan lihat dulu ya, perhatikan contoh berikut. Contoh titik 2. Temukan dua suku berikutnya dari pola barisan berikut. Jadi contohnya, tentukan dua suku berikutnya dari pola barisan berikut. Kita lihat contohnya 5, 11, 23, 47. Oke, kita cari dua suku berikutnya. Nah, ini cara penyelesaiannya. Coba kita perhatikan, ada dua. Pertama, cara 1. Ada banyak cara ya yang kita bisa lalui. Cara 1, kita lihat U1 atau suku ke-1 adalah 5. 5, terus U1 sama dengan 5. U2 atau suku kedua, sama dengan 11. Kita lihat 11. 5 ke 11, cara mendapatkannya kita bisa pakai alternatif. Kita lihat ini adalah suku kedua, ini 5, berarti kita bisa tulis juga 2 kali 5 tambah 1. Kita lihat 5 ini suku sebelumnya, berarti coba hitung ya, 2 kali 5 tambah 1 sama dengan 11. Ini adalah sama ya, 2 kali 5 tambah 1 sama dengan 11. Nah, sekarang kita lihat suku ketiga atau U3 itu adalah 23. Kita lihat ini 11, berarti 2 kali 11, suku sebelumnya ini 11 ditambah 1. Kita hitung kembali, 2 dikali 11, 22, 22 tambah 1 adalah 23. Suku berikutnya, suku keempat adalah 47. Kita bisa tulis juga, kita lihat ini kan kita lihat ini kita ambil dari suku sebelumnya. Ini 11 dari suku sebelumnya. Berarti ini kemungkinan juga 2 kali 23 tambah 1. 2 kali 23 46. 46 tambah 1 adalah 47. Nah, sekarang adik-adik bisa lihat di sini. Ini sama-sama 2. Dia mempunyai pola yang sama, yaitu sama-sama 2. Maaf sebentar. Ini sama-sama 2, 2, 2. Lihat yang tanda merah. Kemudian berikutnya coba lihat lagi. Yang berikutnya ini sama-sama, ini 5 diambil dari suku sebelumnya, baru 11 diambil dari suku sebelumnya, dan 23 diambil dari suku sebelumnya. U2, U1-nya 5. Kita ambil U3, U2-nya 11, sedangkan U4, U3-nya adalah 23. Kita ambil, kemudian kita perhitungkan. Nah, sekarang kita mencari suku berikutnya, berarti suku ke-5 dan suku ke-6. Kita bisa tulis U5, ya, mem kasih tinta biru ya, biar adik bisa lihat mana yang jawaban. U5, kita lihat. U5 berapa U5? Suku sebelumnya adalah 47. Ini 2, 2, 2. Berarti baru ini 1, 1, 1, 1. Adik-adik bisa perhatikan 1, 1, 1. Dia sama ya.
Nah, sekarang kita bisa tulis berarti 2, kita bisa tulis lagi 2 dikali dengan suku sebelumnya yaitu 47, kemudian ditambah 1. Lihat, ini 2. Ini suku sebelumnya 47 dan ini 1. Kita hitung ya. 2 kali 47 adalah 94. 94 ditambah 1 sama dengan 95. Berikut U6, suku ke-6. Kita samakan lagi 2, suku sebelumnya adalah 95, 2 kali 95, kemudian ditambah 1. 2 dikali 95, 2 kali 95 adalah 190, 190 ditambah 1 adalah 191. Jadi, untuk dua suku berikutnya adalah 95 dan 191. Kita bisa tulis di sini 95 dan 191. Cara mendapatkannya adalah seperti ini. Oke, terima kasih. Sampai di sini boleh mengerti? Ini cara pertama ya. Ini cara pertama. Sekarang kita menggunakan cara kedua. Perhatikan cara kedua. Cara kedua, kita tulis cara 2 ya. Adik-adik lihat kembali soalnya. Adik-adik lihat kembali soalnya. 5, kita tulis lagi ya. 5, 11, 23, 47. Next, perhatikan. 5, 11. 5 ke 11, bedanya adalah 6. 11 ke 23, bedanya adalah 12. 23 ke 47, bedanya adalah 24. Beda atau 5 tambah 6 sama dengan 11. 11 tambah 12 sama dengan 23. 23 tambah 24 sama dengan 47. Kita perhatikan lagi berikut. Next. Nah, sekarang 16 dengan 12 dengan 6, maaf ya. 12 dengan 6. 12 bagi 6 adalah 2. Sedangkan 24 dibagi 12 adalah 2. Jadi ini adalah bagi 2. Bilangan berikutnya adalah jika dibagi dengan bilangan sebelumnya, hasilnya adalah 2. 12 bagi 6 2. 24 bagi 2 adalah 24 dibagi 12 adalah 2. Nah, berikut berarti berapa bilangan berikutnya? Kita bisa cari ini. Berarti ini dikali 2. Ini bisa kali 2. 24 dikali 2 itu adalah 48. 24 kali 2 48. Kemudian berikutnya berarti 47 ditambah 48 adalah 95. Next. Kita lanjut. Nah, sama ini kali 2 lagi. Adik-adik bisa kali 2 lagi. Adik-adik bisa lanjutkan. Ini kali 2. Berarti 48 kali 2 itu adalah 96. Kemudian 95 ditambah 96 adalah 191. Jadi adik-adik bisa coba cara ini. Hasilnya sama dengan yang tadi. Sama-sama 95 dan 191. Itu cara pertama, dan cara kedua adik-adik bisa memilih ya cara mana, atau adik-adik bisa membuat cara-cara yang lain. Nah, itu untuk materi yang tadi. Kemudian kita lihat contoh kedua. Contoh 1, ini contoh 2. Contoh 2 kita bisa ambil soal ya. Misalkan tentukan persamaan dari barisan berikut. Lihat, kita lihat barisannya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. 2, 4, 6, 8. Kita lihat 2 ke 4 bedanya adalah 2, 4 ke 6 bedanya 2, 6 ke 8 bedanya 2, atau 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 adalah 8. Berarti berapa suku KN-nya? Atau persamaan barisan berikutnya adalah kita bisa tulis UN. UN artinya suku ke N. UN sama dengan berapa? Sebelum kita menentukan UN sama dengan berapa, kita lihat dulu ini. U1 adalah 2. U2 adalah 4.
U3 adalah 6, U4 adalah 8. Nah, sekarang kita lihat ini adalah bilangan genap. Ini adalah pola bilangan genap. U1 2, U2 4, U3 6, U4 adalah 8. Berarti UN-nya berapa? Berarti UN-nya bisa kita tulis UN ini kali 2, ini kali 2, ini kali 2. Berarti UN bisa tulis 2 kali N. Kita buktikan ya. U1. Kita buktikan U1. U1 ini N-nya 1. Berarti sama dengan N diganti dengan 1 ya. N ini ganti 1 berarti 2 dikali 1. Hasilnya adalah 2. Sama. 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian U2 sama lagi dengan ini. N-nya 2 berarti 2 kali 2. 2. N-nya ganti 2. 2 kali 2 adalah 4. Sama. U3 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 2 kali 3 adalah 6 dan seterusnya. Sekarang kalau U10. U10 berapa U10? Berarti 2 dikali 10 sama dengan 20. Oke, terima kasih. Sampai situ ada pertanyaan? Oke, kalau pertanyaan adik-adik bisa tanya lewat Wapri ya ke Mem. Nah, berikutnya kita akan masuk pada materi masih materi pola bilangan dengan mencari angka satuan pada suatu bilangan. Jadi mencari angka satuan. Di sini adik-adik bisa lihat cara mencari angka satuan. Mencari angka satuan kita lihat ya. Contoh, tentukan angka satuan pada bilangan 3 di pangkat 100. 3 pangkat 100. Jadi contoh, kita tulis lagi ya, kita ambil buku contohnya. Tentukan angka satuan pada bilangan 3 dipangkatkan 100. Nah, adik-adik, kita bisa untuk menentukan pangkat 100 itu berapa? Kita tidak perlu menghitung dia 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3 dan seterusnya. Karena kita hanya mencari angka satuan. Jadi ingat ya, yang kita cari hanya angka satuan. Oke, nah sekarang perhatikan. Yang pertama kita lihat adalah kita membuat pola angka. Kita boleh membuat tabel pola angka satuan pada bilangan basis 3. Basis 3 atau bilangan pokoknya 3. Inilah bilangan pokok ya, basisnya 3. Pangkatnya 100, jadi kita menggunakan bilangan basis 3. Sekarang kita lihat 3 pangkat 1 itu adalah 3. Maka angka satuannya kita tulis ya, angka satuannya di sini. 3 pangkat 1 adalah 3, berarti angka satuannya adalah 3. Next, 3 pangkat 2 itu adalah 9. Angka satuannya adalah 9. Berikutnya 3 pangkat 3 itu adalah 27. Kita hanya ambil angka satuannya, berarti angka satuannya adalah 27. Berikut 3 di pangkat 4 adalah 81. Angka satuannya adalah 81. Lanjut, 3 pangkat 5 adalah 243. Jadi 3 kali 3 dikali 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3, 9. 3 di pangkat 3 artinya 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9, 9 dikali 3 27. Angka satuannya angka satuannya 7. Kita garis ya. Kemudian 3 pangkat 4 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9, 9 dikali 3 27, 27 dikali 3 adalah 81. Angka satuannya adalah 1. Makanya Mem hapus ya. Kita tidak pakai ini, kita hanya pakai angka satuan saja. Berikutnya 3 pangkat 5. 3 kali 3 9, 9 dikali 3. Jadi kita bisa hitungin ya. 3 pangkat 1 3, 3 kali 3 9, 9 dikali 3 27, 27 dikali 3 adalah 81, 81 dikali 3 adalah 243. Jadi adik bisa menggunakan ini ya untuk hitung cepat. Jadi 3 di pangkat 5 adalah 243. Angka satuannya adalah 3. Next, lanjut 3 di pangkat 6 adalah 729. 3 kali 3 9, 9
3 kali 4 12, 3 kali 2 6, 7 29. Berarti angka satuannya adalah 9. Berikutnya 3 dipangkatkan 7 adalah 2187. Angka satuannya adalah 7. Nah, sebelum kita lanjut, nah sekarang adik-adik lihat pola. Ini sudah ada pola ya. Ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Kemudian ini memang bintang ya yang sama. Pasti di sini angka satuannya 3 pangkat 8. Nanti adik-adik bisa hitung ya. 3 pangkat 8 itu pasti angka satuannya adalah 1. Dia akan sama dengan ini. Jadi polanya adalah pola 4. Sekarang kita lihat ya. Yang 1 sama dengan pola ke-5. Pola kedua akan sama dengan pola ke-6. Pola ketiga akan sama dengan pola ke-7. Dan pola ke-4 akan sama dengan pola ke-8. Begitu seterusnya. Berarti kita lihat, kita bisa tulis bahwa untuk bilangan 3, jadi kita bisa dengan pangkat 3 ya. Dengan memperhatikan pola tersebut, kita bisa bahwa untuk 1, karena bedanya 4, berarti 1 tambah 5, 4, 9, 13. Itu jika dibagi 4, dia sisa 1. Artinya ini 1. 1 kalau bagi 4 itu kan 0 kali. Itu hasilnya sisanya 1. Kalau 5 dibagi 4 1 kali, untuk kurangnya pasti ada 1. 5 bagi, tak bisa ke sini ya, 5 bagi 4 ini kan 1 kali. 1 kali 4, 5 kurang 4, 1. Jadi sisanya adalah 1. Dan seterusnya ya. Kemudian 2, habis 1 kan 2. 2, 6, 10, 12 dan seterusnya. Jika dibagi 4, sisa 2. 2 dibagi 2 bagi 4 0 kali. Sisanya adalah 2. 6. Jika 6 dibagi 4, 6 bagi 4 itu 1 kali. 6 kurang 4 adalah 2. Kita masih ada sisa 2 dan seterusnya. Nah, berikut 3, 7, 11, 15. Nah, jika dibagi 4, dia adalah sisa 3. Berikutnya 4, 8, 10, 16 dan seterusnya. Jika dibagi 4, sisanya adalah 0. Karena 4 dibagi 4 itu 1 kali, tidak ada sisa. Jadi sisanya adalah 0. Perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, posisi ini 17, 17, 18, 19, 20 dan seterusnya. Nah, sekarang lihat kalau seandainya ada pertanyaan, berapakah angka satuan, kita bisa tulis ya. Berapakah angka satuan dari 3 dipangkatkan 100? Wow, banyak sekali ya adik-adik. 3 dipangkatkan 100. Kalau kita mencari seperti ini, sampai 3 pangkat 100 banyak sekali. Sedangkan kita hanya mencari angka satuannya saja. Jadi kita hanya mencari angka satuannya saja ini. Artinya angka terakhir, angka satuan, angka terakhir. Nah, untuk menjawab itu, kita bisa menggunakan pola, yaitu pola bilangan. Itulah gunanya pola bilangan. Dengan ini kita bisa lihat ini saja sudah ada pola bilangannya. Dia untuk angka 3, dia bilangan 3, dia pola bilangannya itu berpola 4 atau kelipatan 4. Sehingga kita bisa cari, kita perhatikan pangkatnya saja. Kita lihat pangkatnya adalah 100. Kita cari 100 jika dibagi 4. 100 dibagi 4 itu sisanya adalah 0. Sisanya adalah 0. Kita tahu bahwa kenapa sisanya 0? Karena 100 itu merupakan kelipatan dari 4. 100 bagi 4 itu 25. Sudah tidak ada sisa. Sisanya 0. Nah, sekarang kita soalnya adalah mencari angka satuan. Angka satuan dengan sisa 0. Jadi angka satuan untuk 100, untuk 3 dipangkatkan 100, kita lihat dia ada sisa 0. Sisa 0 itu adalah
angka 4, 8, 10, 16. Dari sini dia 0. Berarti kita lihat tadi di pola tadi. 4, 8. Berarti 4 itu angka satuannya adalah 1. 8 angka satunya pasti adalah 1. Nanti adik-adik untuk membuktikannya, adik-adik bisa menghitungnya di rumah. Nah, sekarang berarti angka satuannya adalah berapa? Jadi, angka satuan untuk 3 dipangkatkan 100 adalah 1. Oke, untuk sampai sini mengenal angka satuan mudah-mudahan adik-adik boleh mengerti ya. Berikutnya Mem akan membagi soal, adik-adik bisa tulis soalnya ya. Silakan tulis latihan soal. Latihan soalnya perhatikan ya. Terus ini saja ya. Latihan soal. Pertama, tentukan 3 bilangan. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola barisan bilangan berikut. A 100, 95, 90, 85. Jadi cari 3 ya. 1, 2, 3. Baru B 1, 4, 9, 16, 1, 25 dan seterusnya. Cari 3. Oke, memang akan beri 2 nomor ya. 2. Isilah titik berikut agar membentuk suatu pola barisan bilangan. Agar suatu barisan bilangan, lihat A 4, 10, titiknya 2, 28, 34, 40. Lalu B 7, 13, 11, 21, 19, 25, 23, 29. Oke. Untuk yang ketiga, hari ini 3 nomor dulu ya. Tentukan angka satuan pada bilangan titik 2 A 2 dipangkat 100 B 5 dipangkat 10. Oke, hari ini 3 nomor dulu. Tugasnya silakan dibuat sekarang. Mem tunggu sampai sebentar jam 7 malam, atau kalau misalnya ada yang baru loading, Mem kasih waktu. Oke lah, hari ini kita sampai jam 8 malam ya, jam 8 jam 9 malam. Silakan dibuat, Mem akan langsung nilai ya. Untuk tugasnya hari ini 3 nomor. Nanti Mem ketik lagi ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau ada yang belum dimengerti, jika ada materi-materi yang belum dimengerti, adik-adik bisa mewapri ke Mem atau WA pribadi untuk kita diskusi, atau bisa juga kita diskusi dalam grup ya. Kita diskusi dalam grup. Oke, terima kasih. Tetap semangat anak-anakku. Terima kasih sudah ikut kelas. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing.
Doa dimulai. Amin, doa selesai. Terima kasih anak-anakku sudah ikut kelas hari ini. Salam sehat selalu, jaga diri, jaga kesehatan. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Tetap semangat. Jangan lupa, tetap semangat, sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.